Pemirsa, kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan di mana 2 diantaranya hangus terbakar. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menginformasikan ada 12 kantong jenazah yang telah dievakuasi dari tempat kejadian perkara, yaitu di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Ke-12 kantong jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat untuk dilakukan proses identifikasi. Kakor Lantas Polri Aan pun menuturkan jika kondisi korban tewas seluruhnya mengalami luka bakar. Adapun korban yang mengalami luka ringan dari kecelakaan maut yaitu sebanyak 2 orang, yaitu kernet bus dan 1 penumpang mobil minibus. Dan pemirsa, untuk informasi terkini mengenai kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek, kita sudah bersama dengan jurnalis BTV, Teresia Silalahi dari lokasi. Selamat siang, Teresia. Baik, Teresia, seperti apa kondisi terkini di TKP tempat terjadi kecelakaan maut tersebut? Selamat siang Soza dan juga pemirsa, kalau kita lihat di TKP di kilometer 58 tepatnya ini tepat di belakang saya ini merupakan puing-puing dari kecelakaan hebat tadi pagi pukul 7.30. Bisa kita lihat ini adalah sisa-sisa dari mobil yang tadi pagi terbakar, masih terlihat asap-asapnya dan juga puing-puing, dan perlu diinformasikan ini memang kepolisian sedang mensterilkan jalan begitu. Tetapi memang untuk saat ini pihak dari kepolisian sedang mengatur laka lalu lintas begitu. Perlu disampaikan bahwa hari ini adalah kontraflow tetap diberlakukan dari arah 36 hingga di kilometer 72. Dan tadi sempat terhenti Soza dan juga pemirsa dikarenakan adanya kecelakaan maut begitu ya, di mana menimbulkan 12 orang tewas, di mana memang update-nya tadi hanya 9 orang tewas saja, tetapi 12 orang tewas. Bapak sedikit saja Bapak. Sedikit aja Bapak, ini bagaimana Pak? Sudah mulai kontraflow Pak? Ya, sebentar lagi akan dibuka kontraflow karena sudah mulai macet. Oke Pak, untuk 12 yang lainnya dibawa kemana Pak? Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, silakan. Bapak, ini rencananya kontraflow udah akan dimulai ya Pak ya? Oke, baik Bapak, terima kasih. Dan memang Soza, ini memang keadaannya kita sudah disuruh steril begitu dikarenakan memang dapat diinformasikan memang ini kemacetannya cukup panjang begitu, sekitar 8 km. Dan memang perlu diinformasikan efek dari kemacetan ini membuat kepolisian mengatur lalu lintas. Iya Pak, sebentar ya Pak ya. Dan memang perlu disampaikan juga tadi ada 12 orang tewas ini langsung dibawa ke RSUD Karawang, dan perlu diinformasikan juga untuk semua puing-puing ini sudah diangkut begitu. Tetapi kami masih melihat tadi ada puing-puing yang masih tertinggal, yaitu salah satunya minibus yaitu Grand Max. Dan perlu diinformasikan juga ini pihak kepolisian juga sudah mengatur lalu lintas begitu, di mana memang kontraflow ini akan dibuka kembali yang tadi sempat diberhentikan dari pukul 7.30 hingga saat hari ini. Dan perlu diinformasikan juga bahwa kemacetan ini tadi cukup panjang. Perjalanan kami tadi dari kilometer 47 hingga di sini tadi memang cukup panjang, lebih dari 5 km. Dan Soza, perlu diinformasikan juga bahwa memang untuk one way ini masih terus diberlakukan Soza, dikarenakan memang tidak terjadi dampak begitu karena hanya kontraflow saja, dan one way ini masih terus berlaku di kilometer 72 hingga di kilometer 414. Dan kita harapkan memang untuk perjalanan ini memang lebih lancar lagi begitu, dikarenakan kepolisian mensterilisasikan dari jalan-jalanan ini agar bisa kontraflow. Ya, kembali ke Anda Soza. Baik, Tere, berarti untuk update sementara dari 9 korban tewas, totalnya ada 12 korban tewas ya secara keseluruhan sampai dengan saat ini. Lantas untuk total keseluruhan korban saat ini yang luka ringan ini dibawa kemana posisinya? Baik Soza dan juga pemirsa, kalau ditanya di mana semua untuk korban, sejauh ini kami masih mendapatkan informasi hanya di RSUD Karawang. Dan tadi sempat ada direktur utama dari pihak Jasara Harja, yaitu Bapak Ridwan tadi sempat mengatakan bahwa untuk seluruh jenazah ataupun korban ringan ini akan dibawa ke RSUD Karawang. Dan perlu diinformasikan juga ini pihak kepolisian ini cepat tanggap sigap, di mana kalau kita lihat ini memang untuk seluruh petugas sudah bersih-bersih begitu untuk mensterilisasikan dari jalanan ini. Pihak dari Jasa Marga juga tadi sudah menyampaikan kepada kami semua rekan-rekan media bahwa saat ini mereka akan menuju ke Rumah Sakit Karawang dan akan mengidentifikasi siapa saja korban
korban-korban yang terkena hari ini, terkena korban maut, dan dapat diinformasikan juga bahwa nanti pihak dari Jasara Harja akan sigap untuk santunan begitu, di mana nanti untuk santunan per orang ini ada 50 juta dan untuk yang luka ringan ada 20 juta. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda, ini kalau kita lihat memang petugas dari pihak Jasa Marga sedang membersihkan puing-puing dari kecelakaan minibus dan juga bus Prima Jasa. Dan memang kalau kita lihat memang ini cukup panas begitu di sini kondisinya, dikarenakan tadi ada banyak sekali asap-asap dan juga ini ada puing-puing yang masih dibersihkan begitu. Dan kita juga melihat para petugas yang berada di sini berupaya untuk mengamankan jalanan. Kami tadi juga sudah diusir begitu, dikarenakan memang untuk perjalanan kita ini akan dikembalikan lagi menjadi semula, yaitu di kontraflow dari arah 36 hingga 72. Tadi sempat tersendat dari 7.30 hingga tadi pukul 10. Dan perlu diinformasikan kronologi utamanya dikarenakan ada satu minibus yaitu Grand Max ini mengantuk begitu. Dan saat mengantuk tersebut dia oleng dan menabrak dari arah selanjutnya. Ini merupakan jalur kontraflow, Soza dan juga pemirsa, di mana memang ada 2 lajur yang sudah dibuka oleh pihak kepolisian selama 2 hari ini mengantisipasi puncak arus mudik. Dan di mana kronologinya memang 2 petugas korban tersebut memang sedang menyetir dalam keadaan mengantuk. Tepat memang kejadiannya adalah pukul 7 pagi dan sampailah terjadi tabrakan ini, di mana memang tabrakan ini menewaskan juga beberapa 12 orang dari arah Palimanan hingga ke Jakarta. Sejauh ini itu, Soza. Baik, Tere, terakhir kita sudah melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan maut ini dan juga banyak ada korban yang luka ringan dan juga yang tewas. Terakhir, Tere, apakah sudah ada informasi kemana pihak keluarga dari korban yang ingin mencari tahu informasi terkini? Apakah sudah ada posko yang disiapkan untuk mencari informasi tersebut? Baik, Soza, kalau kita tanya tadi memang kalau pihak keluarga ini sudah dihubungi, baik dari pihak Jasa Marga, kepolisian, dan khususnya adalah Jasara Harja. Mereka sudah menghubungi para keluarga yang mana ini sedang dalam proses identifikasi. Yang pasti untuk informasinya, seluruh korban ini sudah dilarikan di RSUD Karawang dan tinggal menunggu dari hasil identifikasi begitu. Dan memang untuk saat ini kami tadi mendapatkan informasi untuk keluarga sudah dihubungi, Soza dan juga pemirsa. Dan sekarang untuk petugas-petugas baik itu dari Jasara Harja, baik itu kepolisian, tadi Wakapolri dan juga Kakor Lantas juga sudah memberikan statement begitu bahwa seluruh keluarga sudah diberitahukan dan memang ini dalam proses identifikasi untuk ke-12 orang tewas ini. Dan memang kalau kita lihat saat ini kami melaporkan ini memang jalurnya cukup padat begitu, Sosa dan juga pemirsa. Kalau kita lihat ini memang kemacetannya ada dua jalur, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah ke Trans Jawa dan juga Bandung maupun sebaliknya. Ini impact dari kecelakaan maut yang terjadi pada hari ini. Sejauh ini itu saja yang saya dapat informasikan ke Anda. Baik. Berarti informasi terkini dari keluarga yang ingin mencari tahu kondisi korban bisa langsung datang ke RSUD Karawang. Terima kasih Teresia Silalahi dan juru kamera Singgi Nugroho melaporkan langsung dari kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas.